أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yang tidak bisa kita hitung berapa banyaknya. Dan salah satu cara mensyukur nikmat ini adalah dengan meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Karena sungguhnya derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya karena tingkat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Tuhan kalian adalah yang paling bertakwa. Salawat salam selalu kita aturkan kepada uswah hasanah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap manusia itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Tidak ada yang hidup abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, baik itu malaikat, jin, apalagi manusia, itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka setiap yang bernafas, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwa sesungguhnya kematian yang kita semua takut, yang kita semua lari darinya, maka kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Mau kita di mana saja, bahkan walaupun kita itu cuma berdiam diri di dalam bangunan, di dalam benteng yang tebal, tidak mau apa-apa, tidak keluar kemana-mana, kematian tetap akan menghampiri. Tidak melihat umur, tidak melihat kondisi. Ada yang sudah tua sampai 100 tahun masih hidup, ada yang baru berapa bulan sudah dipanggil Allah. Ada yang kecelakaan sampai jumpalit sampai motornya hancur lebur tapi dia masih selamat. Ada yang hanya jatuh kemudian nyawanya langsung diambil oleh Allah Ta'ala. Maka kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Maka ketika kita dihadapkan dengan kematian yang pasti, maka tugas kita di dunia ini adalah mencari pahala, mencari bekal, mencari amal yang akan menjadi bawaan kita nanti di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Tapi kita tahu bahwa karena umur kita itu terbatas, maka amal kita itu ada batasnya.
sholat kita itu terbatas, puasa kita terbatas, amal-amal yang bisa kita kerjakan di hidup ini itu hanya terbatas, tidak bisa sampai banyak sekali, tidak bisa. Maka bagaimana caranya supaya walaupun kita sudah meninggal, amal kita itu masih bisa mengalir? Karena secara hukum asalnya, sesuai dalam yang hadis Rasulullah sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Jika seorang anak Adam itu mati, seorang anak Adam itu telah meninggal dunia, maka amalnya akan terputus. Karena dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa puasa, dia tidak bisa menabung lagi untuk kehidupan akhiratnya. Illa min salat, kecuali 3 perkara. 3 amal di mana walaupun kita sudah meninggal, pahalanya masih terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal, kemuliaannya terus didatangkan kepada kita. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka apa saja amalan yang tidak terputus itu, Rasulullah berkata, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka amalan pertama yang tidak terputus pahalanya adalah sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah sedekah yang manfaatnya itu bisa diambil terus-menerus. Beda kalau misalkan ketika kita memberi makan kepada orang, dikasih makan, maka manfaatnya hanya sekali, karena begitu dimakan sudah habis, tidak ada lagi manfaat. Kita kasih uang, uangnya buat beli kebutuhan hidup, habis sudah, tidak ada lagi manfaat. Tapi kalau sedekah jariyah adalah sedekah, adalah pemberian yang kita keluarkan, dan barang yang kita berikan itu manfaatnya itu selalu bisa diambil, bermanfaat bagi banyak orang, dan terus-menerus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Maka contohnya seperti apa? Misalkan ada orang yang membantu membangun tempat ibadah, membangun masjid. Ada yang mewakafkan tanah untuk gedung dakwah, mewakafkan tanah untuk masjid atau untuk kepentingan umat, membuat sumur-sumur air, membangun jalan, membuat tempat persinggahan bagi musafir, menanam pohon untuk tempat bernaung. Maka selama tempat musolanya masih digunakan untuk sholat, selama jalannya masih digunakan untuk masyarakat, selama airnya masih diambil oleh orang yang membutuhkan, maka dia akan terus mendapatkan pahalanya. Selama barang yang dia keluarkan itu manfaatnya terus diambil, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka salah satu sedekah jariyah yang paling tua, yang paling awet bahkan sampai sekarang itu adalah sedekahnya Utsman bin Affan, yang sampai sekarang itu masih ada di Saudi Arabia, yang wakafnya masih banyak, sudah dikembangkan sampai menjadi hotel, menjadi pemberian air minum untuk orang-orang yang berhaji dan umroh. Maka itu pahalanya selama wakafnya itu masih ada, masih menjadi modal, masih memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhaji dan berumrah, maka pahalanya akan terus mengalir kepada sahabat Utsman bin Affan. Lalu apakah orang yang bisa sedekah jariyah hanya berupa harta benda? Tidak selalu. Bagaimana orang-orang miskin bisa bersedekah jariyah? Maka jika dia tidak punya harta, bisa bersedekah dengan tenaganya.
Ada kerja bakti mendirikan masjid, maka dia ikut membantu mendirikannya. Maka kalau membantu berarti tanpa upah. Dia mensedekahkan tenaganya, membantu mendirikan masjid, membantu mendirikan gedung-gedung masyarakat, membantu membangun jalan, membangun jembatan, membangun fasilitas masyarakat. Dia ikhlas membantunya, maka selama fasilitas itu masih digunakan, dia juga akan mendapatkan pahalanya. Sekecil apapun itu, selama dia ikhlas karena Allah, selama dia rela karena Allah, bukan karena mengharapkan upah atau mengharapkan imbalan, maka insya Allah akan dinilai sebagai sebuah sedekah jariyah di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi, sebesar atom, ada yang bilang, atau sebesar debu, sekecil apapun itu, maka Allah pasti akan membalasnya. Tapi kita juga perlu ingat bahwa ketika ada sedekah jariyah, ketika ada pahala jariyah, juga ada dosa jariyah. Apa itu dosa jariyah? Ketika kita membangun sebuah fasilitas maksiat, kita membuat sarana kemaksiatan, maka selama sarana itu masih digunakan untuk perbuatan berdosa, maka kita juga ikut kecepatan dosanya. Kalau kita bangun rumah, kita bangun bangunannya untuk dugem, untuk lokalisasi, untuk tempat judi, maka selama masih digunakan sebagai sarana maksiat, maka kita sebagai pembangunnya, kalau kita tahu bahwa bangunan itu memang mau buat maksiat, dan kita ikhlas, kita rela, maka kita terus akan mendapatkan dosanya. Ini yang pertama. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itu dapat menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya, walaupun orang yang berilmu itu sudah meninggal dunia. Maka apa itu ilmu yang bermanfaat? Artinya orang yang membagikan ilmu. Ya, orang yang punya ilmu kemudian membagikan ilmunya kepada orang lain, yang orang lain itu terus memanfaatkan ilmunya. Orang lain itu terus mengajarkan ilmunya. Contoh paling nyata ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu adalah pangkal segala ilmu. Semua ilmu agama, ilmu mengenai agama Islam itu datangnya dari Rasulullah. Maka selama orang itu terus mengamalkan agama Islam, selama masih ada penduduk muslim yang mengamalkan ajarannya, maka pahalanya akan langsung datang, akan langsung masuk kepada Rasulullah, karena beliau yang menjadi pelopornya. Atau ketika ada seorang guru TPQ yang mengajar anak-anak untuk mengaji, yang mengajar anak-anak untuk bisa membaca Al-Quran, maka selama anak yang dia ajar itu membaca Al-Quran, itu gurunya itu akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Atau contoh yang lain adalah penulis buku-buku yang digunakan sebagai sumber ilmu, seperti Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang menjadi rujukan-rujukan para ulama, rujukan-rujukan kita semua. Maka selama buku itu masih dipelajari, buku itu masih digunakan sebagai dasar, sebagai dalil, maka pahalanya akan langsung masuk, akan langsung datang kepada penulisnya. Maka ilmu yang bermanfaat itu juga akan membuat derajat seseorang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka kalau kita mau mendapatkan
pahala yang terus mengalir ini, maka yang pertama cari ilmu terlebih dahulu. Ilmu apa? Segala ilmu. Ilmu agama, ilmu dunia, semuanya kita cari. Setelah kita dapat ilmunya, kemudian kita ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ilmu bertani, kita ajarkan kepada tetangga kita, kepada rekan-rekan kita, bagaimana cara bertani yang bagus, bagaimana cara mendapatkan panen yang melimpah, bagaimana cara menghindari hama-hama. Maka ketika ilmu itu bermanfaat, tersebar kepada orang lain, dan terus diamalkan, terus mendatangkan kebermanfaatan, maka orang yang mengajari pertama kali itu akan mendapatkan cipratan pahalanya. Dan tentu yang menjadi catatan bahwa ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Maka ilmu yang mendekatkan seorang kepada Allah Ta'ala, ilmu yang membawa manfaat di dalam kehidupannya, yang membawa keuntungan dalam dirinya maupun kepada orang lain. Maka ketika ada ilmu yang bermanfaat, ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan ada ilmu yang mencelakakan orang lain. Maka kalau ilmu seperti ini, ketika diajarkan, bukannya malah mendatangkan pahala, malah mendatangkan dosa. Contohnya apa? Mengajarkan ilmu pelet, ilmu dukun, ilmu kebal, atau ilmu nyolong, ilmu maling, ilmu nyopet. Kok diajarkan ilmu-ilmu seperti ini, kok disebarluaskan, diajarkan? Maka orang yang mengajarkannya akan terus mendapatkan dosanya, mendapatkan cipratan akibatnya. Maka selama dia tidak mau bertobat, selama dia tidak mau mengubah, mengajak bertobat orang-orang yang menjadi muridnya dahulu, dia tidak menyesal telah mengajarkan ilmu-ilmu yang buruk, maka dia akan terus mendapatkan cipratan dosanya. Jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang nomor 2, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka yang nomor 3, amalan yang pahalanya terus mengalir, itu adalah doa anak yang soleh. Maka selama kita punya anak waladun soleh, maka di sini disebutkan waladun, bukan ibnun. Bedanya apa? Kalau dalam bahasa Arab, waladun itu anak sifatnya umum, tidak harus anak kandung, bisa anak murid, bisa anak angkat, bisa anak asuh. Pokoknya anak yang kita rawat, anak yang kita didik. Maka ketika anak ini kok menjadi orang yang soleh, kemudian mereka mendoakan kita, maka doanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka siapakah anak yang soleh itu? Ya anak yang taat kepada Allah, anak yang taat kepada Rasulnya, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka kalau kita ingin ketika nanti meninggal, anak kita itu mendoakan kita semua, maka dari awal kita harus mendidik mereka. Kita harus jadikan mereka anak-anak yang soleh, anak-anak yang mau berbakti kepada kita. Karena bagaimana kok anak itu mau mendoakan kedua orang tuanya ketika sudah meninggal? Ketika masih hidup saja suka durhaka. Ketika orang tua masih hidup, dia selalu membangkang, dia selalu membantah, tidak mau menaati orang tuanya, tidak mau membantu orang tuanya. Apakah anak seperti ini bisa kita harapkan untuk mendoakan kita nanti ketika kita sudah meninggal? Nggak akan bisa. Maka kalau kita mau anak kita itu terus mendoakan kita, anak kita itu terus memohonkan ampun untuk kita, maka kita harus siapkan dari dini. Kita didik mereka menjadi anak yang berbakti. Maka kita di sini juga menjadi seorang anak. Maka sebagai seorang anak, kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Apakah orang tua kita masih hidup, apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Minimal doakanlah setiap sholat.
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa mereka berdua, dosa kami dan dosa mereka berdua, dan rahmatilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku kecil. Setiap kali salat, minimal sekali. Jangan sampai terlewatkan. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 amalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, yang pahalanya tidak akan terputus. Walaupun orangnya sudah meninggal, walaupun orangnya sudah tiada, maka Allah tetap menyalurkan pahala kepadanya. Apa saja? Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang terus memberikan manfaat. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang-orang. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan semoga sebelum kita meninggal, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyiapkan 3 amalan ini, sehingga nanti ketika sudah meninggal, paling tidak ya, masih ada aliran pahala yang menjadi tabungan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في فلسطين وفي مشارقها وفي مغاربها وفي كل مكان وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على سبيلك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك بكلمات الله التامات من شر ما خلق
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.